Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alaihi afdhalus salati wa atammut taslim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita berakhir pada hal-hal yang dipersiapkan berkalian dengan waktu-waktu salat, yaitu yang terakhir menyibukkan diri dengan berdoa. Jadi ketika kita masuk masjid, setelah salat 2 rakaat, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajlisanna ahadukum idza dakhala al-masjid hatta yusalliya rak'atain atau yarka'a rak'atain. Janganlah duduk di antara kalian atau salah seorang di antara kalian ketika masuk masjid sebelum dia salat 2 rakaat. Nah, sesudah itu kalau masih ada waktu ya duduk berzikir menunggu sampai diqamat. Ya, dengan menyibukkan diri dengan berdoa, berzikir atau baca Al-Quran. Dan tidak mengeraskan suara yang bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat atau berzikir dan berdoa saat menunggu sholat berjamaah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini tambahan dari apa yang disebutkan tadi, ya, bahwa tidak mengeraskan suara ya ketika membaca Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mengeraskan suara yang bisa mengganggu orang lain yang sedang bermunajah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tazala fil masjid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiam atau menetap atau i'tikaf di masjid. Fasami'a aswatan rafi'atan, lalu beliau mendengar suara-suara keras orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Faqala, lalu beliau bersabda, ala inna kullakum munajin rabbah, ketahuilah sesungguhnya kalian semua bermunajah dengan Tuhannya. Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da, maka janganlah menyakiti sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah, dan janganlah mengeraskan, ya, yarfa di sini mengangkat, ya, mengangkat suara, mengeraskan maksudnya, sebahagian kamu atas sebahagian yang lain fil qiraati, di dalam membaca, ya, di dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran saja, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, di sini la-nya la-un nahi, ya, bukan la nafi, ya. Jadi bermakna jangan, ya, bukan bermakna tidaklah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya. Jadi terjemahannya tadi, ya, ketahuilah, yakni ingatlah, sesungguhnya masing-masing dari kalian sedang bermunajah kepada Tuhannya,
inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum bi ba'din wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Maka janganlah sebagian dari kalian menyakiti sebagian yang lain, dan janganlah sebahagian kalian mengeraskan suaranya atas sebahagian yang lain dalam membaca. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kemudian jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab salat. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa salat itu ada dua macam, ada yang fardu dan ada yang sunnah. Dan yang akan kita jelaskan terlebih dahulu adalah salat fardu. Ya, meskipun belum langsung masuk pada berapa rakaatnya, berapa, ya. Tapi kita masuk pada kaifiyah, ya. Kaifiyah atau sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan bisa kita sebutkan beberapa masalah padanya, ya. Karena saya yakin tidak bisa selesai sampai salam. Ya. Waktu kita cuma 15 menit. Nah, karena begitu agung dan mulia serta pentingnya salat, maka syariat Islam telah menjelaskannya dengan rinci. Dan sosok panutan utama pada masalah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang melakukan salat dan memerintahkan umatnya untuk mengikuti dan meneladani sifat atau tata cara salat beliau, sebagaimana sabdanya yang sahih dan masyhur, ya, kita semua sudah menghafal ini, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, meskipun ada sebahagian orang yang memahami makna ujung, ya, ujung hadis ini usalli, ya, salli ko pada tobat yang meminta salli. Ya, padahal salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, ini makna dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi sallu, salatlah kalian, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku, ya, usalli, ya, salat. Nah, tentu kita tidak melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ya, tapi riwayat-riwayat yang mu'tabar, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sahih, itu sampai ke kita, ya, sampai ke kita, yang menjelaskan baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyampaikan kepada sahabat, atau sahabat yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kaifiyah salat itu dan mengkhabarkan kepada yang lain, ya, dengan sanad yang bersambung. Seperti salah satu tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama berdiri menghadap kiblat. Ya. Dan ini azimah salat, ya, adalah dilakukan dengan berdiri. Adapun ketika kita tidak bisa melakukan azimahnya, maka, ya, beralih kepada rukhsah, ya, ada keringanan. Sehingga jika seseorang tidak kuat berdiri untuk salat, misalnya karena sakit atau karena sebab hal yang lain yang dibenarkan oleh syariah,
maka dia boleh salat sambil duduk. Dan jika duduk pun tidak sanggup, maka boleh berbaring. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Shalli qa'iman di sini fi'il amr. Ya. Salatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Dan kalau kamu tidak sanggup, maka duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Dan kalau kamu tidak sanggup, maka hendaklah dengan berbaring. Ya, apakah di sini ala jambing itu sebenarnya dengan bagian sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya. Jadi kalau tidak bisa duduk, bisa berbaring dengan bagian kanan di bawah atau bagian kiri di bawah, ya, atau terlentang. Itu yang dimaksud dengan fa'ala jambin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian yang kedua, berniat untuk salat. Para ulama sepakat bahwa tempatnya niat itu di hati. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-niyatu huna." Ya, niat itu di sini sambil menunjuk ke dada beliau. Nah, maksudnya di dalam hati. Apa itu niat? Ya, niat berarti menghadirkan pikiran dan kesadaran tentang sholat apa yang akan dilakukannya. Jadi kita ketika berdiri untuk sholat, ya, berniat bahwa meskipun di dalam hati, ya, kalau di madhab Syafi'i itu disebutkan, ya, dilafazkan ta'yin, ya, penyebutan dengan jelas, salat apa. Misalnya kita mau salat zuhur, ya, disebutkan dalam hati, saya mau salat zuhur. Berapa rakaat disebutkan, ya, arba'a raka'atin atau raka'ataini misalnya, kalau kita dalam keadaan mengqasar. Adaan, ya, melakukannya di waktunya, atau qadaan, melakukan di luar waktunya, ya. Imaman kalau kita imam, ya. Ma'muman kalau kita bermakmum. Nah, yang terpenting adalah bukan hanya sekedar mengucapkan dalam hati, tapi menetapkan dalam hati bahwa kita mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya biasa kita mendengar, ya, orang yang melafazkan, ya, usolli, ya, itu makna sebenarnya usolli, aku akan sholat, ya. Usolli fardar zuhri misalnya, ya, saya melakukan sholat zuhur fardu, ya, arba'a raka'atin, 4 rakaat, ma'muman, ya, dengan bermakmum. Nah, ada sebahagian ulama menambahkan, menyebutkan siapa imam. Ini berat, ya, kalau kita tidak kenal siapa, ya, misalnya tertulis di papan potensi di luar, tuh, imam di sini, imam rawatibnya si fulan, ya, disebutkan itu, ternyata salah, bukan itu yang imam, batal salat. Ya, makanya lebih baik tidak sebutkan, ya, karena tidak diminta juga untuk menyebutkan siapa imam. Nah, yang terpenting adalah ujungnya itu lillahi ta'ala, sebutan ini karena Allah, ya, karena Allah.
Nah, dalil yang mendasari niat ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Semua perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan balasan menurut apa yang dia niatkan. Ya, hadis ini sebenarnya panjang ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa fi riwayah yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, ini sababul urut hadis ini adalah ada yang berhijrah, ya, berhijrah karena menginginkan, ya, menginginkan untuk menikahi seorang perempuan, ya, sehingga dia berpindah dari Mekah ke Madinah. Ya, ya, sebagian juga meriwayatkan bahwa dia berpindah hijrah dari kufur ke Islam, ya, karena perempuan ini mempersyaratkan, banyak yang sudah melamar saya tapi saya tolak. Nah, sekarang kalau kamu mau, ya saya bersedia tapi dengan syarat kamu Islam. Ya, nah, maka dia Islam. Nah, sehingga di sini disebutkan, ya, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala itu. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, siapa yang berhijrah karena dunia, berpindah, ya, dari misalnya, ya, contoh dari Sinjai ke Kalimantan, ya, tujuannya hanya untuk mencari dunia, ya, awin mar'atin yang kihuha, atau dia ke sana untuk menikahi perempuan, ya. Dalam riwayat yang lainnya tazawwajuha, yang dia akan nikahi, ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka balasan dari niat hijrahnya itulah yang dia dapat. Kuna runtutoi, ya. Nah, karena banyak orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tujuannya dunia, ya, sampai di sana juga tidak dapat. Nah, makanya yang terbaik adalah berhijrahlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya adalah takbiratul ihram, ya, atau yang menghadap kiblat, ya, ada yang keempat juga ada. Nah, menghadap kiblat ini sudah kita jelaskan pada syarat sah, ya, syarat sahnya salat. Nah, kalau di sini yang kita sebutkan tadi adalah rukun, ya, rukun salat. Jadi kalau tidak salah sudah kita menjelaskan, ya, ada disebut syarat wajib, ya, syarat wajib salat, ada syarat sahnya salat, ya, ada rukun salat, ada wajib salat, ya, ada sunnah salat. Ya. Nah, ini kita tidak ingin mengulangi lagi, tapi saya hanya menyebutkan di sini, ya, tentang kaifiyah salat yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam satu hadis yang masyhur, ya, yang sudah sering juga kita sampaikan, tentang seorang sahabat yang disebut al-musi'u, ya, salatuh, ya, al-musi'u salatuh, orang yang buruk salatnya, ya, tidak baik
ya, salatnya. Yaitu ada seorang sahabat yang datang masuk ke masjid, kemudian beri salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salamnya dijawab, kemudian disuruh salat, sholli fa innaka lam tusalli. Ya, sesudah salat datang lagi kepada Nabi ya, dan dia beri salam, salamnya dijawab, kemudian disuruh lagi, sholli fa innaka lam tusalli. Ya, sampai 3 kali. Nah, setelah itu sahabat ini mengatakan, saya tidak tahu lagi ya selain itu wahai Rasulullah. Nah, maka ajari aku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepadanya, dan juga menjadi pelajaran buat kita ya yang sesudahnya, karena ibrahnya di sini bukan khusus untuk orang yang salah salatnya itu, tapi ini ya al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Bukan karena kekhususan sebab itu, maka dia untuk orang itu saja, tapi untuk keumuman lafaz. Nah, siapa yang melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh sahabat ini, maka perbaiki dengan melihat hadis ini. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum." Ya, asbighil wudu. Ya, kalau kamu mau salat, maka sempurnakan wudu. Ya, sempurnakan wudu. Nah, sehingga di sini juga disebutkan wudu itu adalah syarat sahnya salat. Ya, syarat sahnya salat. Tsumastaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Ya, menghadap kiblat. Tsumma kabbir, ya, tsumma kabbir, kemudian bertakbirlah. Yang dimaksud di sini takbiratul ihram. Ya, sehingga di sini takbiratul ihram adalah rukun salat ya, yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa yang disebut dengan takbir ya, takbir adalah lafaz Allahu Akbar ya, Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan ya. Sehingga kalau ada orang melafazkan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, insya Allah sah salatnya ya, daripada mengangkat tangan tapi tidak melafazkan Allahu Akbar. Jadi kalau dia mengangkat tangannya ya, sehingga sering kita sampaikan bahwa terkadang ada jamaah ya, makmum begitu dengar imam mengucapkan Allahu Akbar ya, langsung angkat tangan juga tapi tidak melafazkan ya, tidak melafazkan kalimat Allahu Akbar, maka tidak sah salat, tidak sah salatnya. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu rukun salat. Yang disebut rukun adalah sesuatu yang harus ya dilakukan. Kalau ditinggalkan dengan lupa ya, apalagi sengaja, maka batal, harus diulangi ya, harus diulangi, dan tidak cukup dengan sujud sahwi. Rukun itu kalau ditinggalkan tidak cukup dengan hanya sujud sahwi. Berbeda dengan wajib. Kalau wajib salat, contoh yang pernah kita sampaikan adalah tahiyat pertama ya, tahiyat pertama itu hukumnya wajib, sehingga kalau ada orang setelah sujud yang kedua, aturan dia bangkit duduk tuh tahiyat pertama, dia langsung berdiri. Nah, kalau sudah lurus tidak perlu duduk. Kalau sudah langsung ya berdiri, sudah memulai bacaan untuk rakaat ketiga, maka tidak perlu duduk. Ya, ingat, Anda lupa, ya. Nah, ketika lupa seperti ini, ingat dalam sholat nanti di ujungnya diakhiri dengan sebelum salam sujud 2 kali, sujud sahwi. Itu pengganti yang ditinggalkan wajib tadi. Nah, sedangkan sunnah, yang sunnah tidak perlu sujud sahwi ya, tidak perlu sujud sahwi. Nah, itu insya Allah kita akan jelaskan satu persatu. Nah, saya kembali tadi kepada bahwa summa kabbir ya, kemudian bertakbirlah. Nah,
bertakbir di sini melafazkan ya kalimat Allahu Akbar. Takbiratul ihram ya berarti bertakbir pengharaman. Ya, takbir pengharaman maksudnya mengharamkan semua kegiatan yang lain kecuali kegiatan sholat. Tidak boleh melakukan gerakan-gerakan, ucapan-ucapan kecuali gerakan-gerakan dan ucapan sholat. Ya, itu disebut takbiratul ihram. Ya, makanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Ya. Nah di sini sejak takbir itu orang yang salat dilarang melakukan dan mengucapkan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan selain perbuatan dan ucapan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salati tuhuru. Ya. Pembuka salat itu adalah bersuci. Ya, bersuci. Wa tahrimuhat takbiru. Dan pengharamannya adalah takbir. Maksudnya mengharamkan semua perbuatan yang lain kecuali perbuatan salat, semua ucapan yang lain kecuali ucapan salat. Wa tahliluhat taslimu, dan penghalalannya kembali adalah salam. Jadi kalau sudah salam maka boleh melakukan ya yang tadi diharamkan. Ya. Nah, sama dengan pakaian ihram. Ya, pakaian ihram itu pakaian yang mengharamkan ya, perbuatan selain perbuatan manasik haji atau umrah kita. Nah, makanya banyak larangan ya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, salah satunya tidak boleh khitbah, ya, meminang, tidak boleh menikah, ya, tidak boleh bercumbu, nah, dan sebagainya. Itu ketika kita sudah berniat ihram. Nah, selanjutnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Takbiratul ihram dilakukan sambil mengangkat kedua tangan hingga lurus dengan telinga atau dengan bahu. Dua sifat ini itu disebutkan ya dalam hadis yang dua-duanya sah. Ya, dua-duanya sah. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Wa'il bin Hujr. Ya. Bahwasanya beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir sambil mengangkat tangan. Ya. Hadata udunaihi. Ya, selurus dengan kedua telinganya. Ya. Nah, yang lain meriwayatkan ya hadwa mankibaihi. Ya, kedua bahunya. Nah, jadi ketika bertakbir ya ada yang mengangkat lurus dengan bahu ya. Kemudian ada yang mengangkat lurus dengan telinga ya. Atau ada yang mengkompromikan dua-duanya ya. Punggungnya lurus dengan bahu, ujungnya lurus dengan telinga. Masuk dua-dua. Ya, yang tidak ada contohnya, ini ya, atau ya, ada. Tidak, ya, jadi ya ada tapi tidak ada dalilnya, ya, atau setelah bangkit dari ruku, ya, sami Allahu liman hamidah, ya, seperti ini, ya. Itu memahami bahwa berdoa itu mengangkat tangannya begini. Ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ya, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disebutkan ya. Nanti kita lihat hadisnya. Di waktu sudah lewat nih 5 menit. Nah, di sini disebutkan Anwa'il Ibn Hujrin qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbara farafa'a yadayhi hina kabbara. Ya, dari Wa'il bin Hujr, beliau berkata, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ya,
dan mengangkat kedua tangannya ketika dia bertakbir. Ya, jadi ketika dia bertakbir, yakni maksudnya istaftahas salat, ya, dia membuka salat dengan bertakbir, ya, dan mengangkat kedua tangannya ketika dia, yakni ketika Nabi SAW bertakbir. Wa rafa'a yadayhi hina raka'ah, dan mengangkat kedua tangannya ketika dia ruku, maksudnya ketika dia bertakbir mau ruku, ya. Jadi ketika dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ini kita belum meletakkan tangan, ya, nanti ada dalilnya. Bagaimana ketika dia meletakkan tangannya, ya, apakah tangan kiri di atas tangan kanan atau tangan kanan di atas tangan kiri, ya, apakah di atas dada seperti ini, ya, karena ada juga begini nih, ada yang menyebutkan menyilangkan tangannya di atas dada, disilangkan, ya. Jadi ini makna bahasa sebenarnya, ya. Makna bahasa. Jadi kalau ada yang melihat, yang penting jangan langsung mempersalahkan, ya. Wah, karistek kapan dulu, ya, pekerja rina. Ya, dia menyilangkan seperti salib gitu. Ya. Tidak. Jadi memang ada yang sebutkan, ya, sambil menyilangkan tangan di atas dada. Ya, tapi ada yang lebih kuat, ya, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak punggung tangan kiri. Ya. Nah, kemudian ada yang menyebutkan, ya, di atas rus, ya, menggenggam pergelangan. Ada yang disebut as-sa'id, ya, di sini, ya. Ada yang menyebutkan di mirfaq siku. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya, jangan langsung mempersalahkan karena dawan tes semua dan lelena. Nah, itu. Ya, karena banyak orang melakukan seperti itu, naik tahu nah, yang kita mau, ya, meskipun cuma satu gerakan yang kita tahu, yang penting tes semua dan lelena, ya, dan dalil itu sah, ya, dalil itu sah. Nah, di sini disebutkan, ya, saya lanjutkan sedikit. Wa rafa'a yadayhi hina raka'a, dan beliau mengangkat tangannya ketika bertakbir untuk ruku. Allahu Akbar, kemudian ruku. Ya, kita belum menjelaskan bagaimana meletakkan tangannya ketika dia ruku, ya, karena dijelaskan rinci. Ya. Nah, jadi ketika dia bertakbir meletakkan kedua tangannya di dada dengan caranya, kemudian dia bertakbir lagi, ya, untuk ruku, di mana diletakkan ketika dia ruku. Nah, kemudian wa rafa'a yadayhi hina qala sami'allahu liman hamidah, dan mengangkat kedua tangannya ketika dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Artinya ketika dia bangkit dari ruku, ya, dia juga mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan. Nah, jadi ini juga sebagai jawaban bahwa, karena ada sebagian orang mengatakan bahwa semua takbir itu mengangkat tangan, ya, sehingga mau sujud Allahu Akbar mengangkat. Padahal disebutkan, ya, dalam riwayat ini Nabi tidak mengangkat tangannya, ya. Dan ada bukan takbir tapi mengangkat tangan. Artinya, ya, bukan hanya sekedar ucapan, tapi bagaimana yang dilihat oleh sahabat tentang kaifiyah salat Nabi, tata cara pelaksanaan salat. Nah, Nabi menyebutkan sami'allahu liman hamidah, ya, dan mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Nah, kemudian wasajada, dan dia sujud. Nah, di sini tidak disebutkan, ya, mengangkat kedua tangannya. Fa wada'a yadayhi hadwa udhunayhi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya selurus dengan dua telinganya ketika sujud. Ya, jadi ketika sujud jangan tangan di depan itu, atau tangan di belakang, lurus dengan telinga.
ya, lurus dengan telinga. Tsumma jalasa, kemudian dia duduk, faftara rijlahul yusra, ya, dan dia merapatkan kaki kirinya. Tsumma wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra, kemudian dia meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, ya. Wa wada'a zira'ahul yumna ala fakhidihil yumna, kemudian dia meletakkan, ya, apa namanya ini, bukan, ya, di sini zira, ya, zira, nah, hastanya, ya, jadi ini, ya, ala fakhidihil yumna, jadi contohnya seperti ini. Jadi ketika beliau duduk, ya, duduk ini iftirash, ya, iftirash itu merapatkan kaki kirinya, ya, seperti ini, dan meletakkan jari kirinya di atas lutut kiri, gitu. Ya, kemudian terus, ya, zira'nya di paha kanannya, ya, dan dia menunjuk sababah, jari telunjuknya, ya, dia kedepankan, kemudian jempolnya diletakkan di jari tengah, ya, jari tengah, kemudian dia menggenggam jarinya yang lain, ya, jadi seperti ini, dua ini dirapatkan seperti ini, kemudian jempol bertemu dengan jari tengah, kemudian ini ke depan, ya. Jadi bukan sekedar meletakkan saja, ini ada dalilnya. Tidak, jadi seperti ini, ya, dia merapatkan jempolnya pada jari tengah, nah, jadi dipertemukan seperti ini, kemudian dua ini rapat, ya, ini ke depan ketika dia tahiyat awal. Nah, kemudian nanti kita lihat, ya, ada yang dalil tentang menggerakkan, ya, apakah seperti ini, ya, bagaimana cara menggerakkan itu nanti, ya, karena waktu sudah lewat 10 menit. Nah, kita selesaikan dulu, ya, hadis yang satu ini. Nah, jadi dia meletakkan zira'nya yang kanan ke paha kanan. Kemudian asyara bisababati, dia menunjuk dengan jari telunjuknya. Wa wada'al ibhamu 'alal wusta, dan dia meletakkan al-ibham, ya, jari jempol ke jari tengah, al-wusta. Jadi kemudian wa qabada sa'ira asabi'ihi, kemudian dia menggenggam, ya, jarinya yang lain, ya, semua jarinya yang lain, ya, seperti ini. Nah, kemudian tsumma sajada fakanat yadahu hida'a udunaihi, kemudian dia sujud, ya, pada rakaat berikutnya yang disebutkan, ya. Ketika dia sujud, ya, tetap tangannya selurus dengan kedua telinganya. Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Dan insya Allah kita lanjutkannya pada pertemuan yang akan datang, ya, karena di sini meletakkan tangan di atas tangan kiri dada, ya, dalilnya apa, ya, nanti kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Demikian yang bisa kita jelaskan tentang kaifiyah, ya, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil, ya, dengan dalil. Baik, kita cukupkan dulu dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.